Akhirnya udah 30 hari aku vegan dan aku udah punya ini. Oke. Kok banyak yang tidak memenuhi syarat ya? Oh no. Dear para netizen yang budiman, aku tahu kalian pasti pengen tahu hasilnya kan? No. Kalian harus lihat video ini dari awal sampai akhir, jangan fokus pada hasil. Diet apapun kalian itu harus fokus progres perjalanan, bukan hanya hasil. Di video kali ini aku akan mengajak kalian berpetualangan selama 30 hari menjalani lifestyle baru aku, yaitu veganisme. Dimana di 30 hari ini aku akan makan semua produk dari tumbuhan atau yang dinamakan plant-based diet atau vegan. Diet vegan lagi naik tren di seluruh dunia. Katanya diet yang paling bagus, bahkan klaim bahwa diet ini adalah diet manusia harusnya seperti ini. Dipelopori oleh vegan dokumentaris seperti The Game Changers, Cowspiracy, and What the Health. Vegan adalah pola makan diet yang menghindari semua makanan dari hewani. Pokoknya semua hewan gak boleh ya, termasuk produk turunannya. Jadi misalnya kalau sapi berarti nggak boleh keju, susu, sosis juga nggak boleh karena produk hewan. Jadi wajib cari penggantinya nih. Honey segala macam merek itu bukan vegan karena dia adalah produk dari lebah. Halo sis, kamu nggak kurang medok? Ya, sabar ya kalau di beberapa klip aku medok karena that's my native language, bro and sis. So why vegan? Vegan memiliki health benefit seperti lemak tubuh berkurang, resiko jantung turun drastis, hormon-hormon seperti gula darah normal, kanker, apalagi kanker usus juga menurun drastis, kulit sehat glowing, problem persendian juga menurun, bahkan tulang bisa lebih kuat dan banyak lagi. Jadi aku berpikir, loh, aku kan manusia, jadi aku terpanggil dong untuk mencoba jenis diet vegan ini. So, I will try for 30 days and we'll see. Gak hanya itu, vegan juga menjawab isu seperti perubahan iklim, isu lingkungan, etika dan kekerasan pada hewan yang menjadi alasan hidup vegan. Namun di video ini aku mau spesifik bahas nutrisi, kesehatan, dan yang paling penting pengalaman aku pribadi. Oke guys, hari ini kita akan langsung berangkat untuk cek kesehatan kita sebelum kita 30 days akan melakukan challenge vegan. Maaf belum make up jadi ya kayak gini aja mukanya. Belum mandi juga, belum makan karena harus puasa. Adanya kalsiumnya kalsium total. Kalsium total itu enaknya di 125. Kita lain Hanafi. Iya. Menggenggam. Perhatian, semua produk dan jasa di video ini tidak di-endorse. Aku tidak beraliansi atau bekerja sama dengan produk atau komunitas atau grup vegan maupun non-vegan. Semuanya aku beli pakai uang aku sendiri, bahkan yang mahal-mahal seperti tes darah yang aku habis total 5 juta. Hanya untuk periksa darah, belum untuk bahan-bahan makannya ya. Tapi aku niat banget karena ini bukan sekedar demi konten. Ini demi pengetahuan aku, kalian, kita semua pokoknya. So, let's start.
Nah, ini makanannya guys, tofu kimchi jjigae vegan. Dan ini sayurnya harusnya lebih banyak. Kenapa? Karena udah aku makan, aku lupa record. Oke. Dengan result ini, aku berharap kedepannya aku secara pribadi bisa lebih mengerti tentang vegan dan bagaimana pola makan aku sebagai manusia kedepannya setelah challenge ini. Perlu dicatat bahwa di 30 hari ini aku tetap makan protein, healthy fat, fiber, karbo, semua makronutrisi, zat-zat mikrogizi aku juga minum, bahkan aku minum suplemen ya, jadi enggak kurang gizi. Tapi semua sumbernya dari plant-based, jadi tanaman ya. Untungnya bagi aku nggak seberapa susah karena aku hobi sayur. Tapi as you know, orang Indonesia itu hobi banget makan hewan. Terutama hewan apa? Ayam. Oke, aku juga ngaku aku hobi banget makan ayam. Bukan hobi sebenarnya, tapi lebih ke sering, kebiasaan makan ayam. Tapi setelah ditelaah lagi, ya gimana nggak suka, setiap hari makan. Bisa-bisa setiap hari makan 3 kali sehari makannya ayam, ayam, ayam. Jadi aku berpikir dong, kalau kita suka ayam karena kebiasaan makan ayam, bisa dong dirubah seperti ini. Aku suka makan kacang polong. Kacang polong, kacang polong, kacang polong 3 kali sehari. Kan mereka tuh juga protein loh, protein nabati yang sehat banget, fibernya juga tinggi. Why not? Nah, di sini aku mau jelasin bedanya kacang polong sama kacang biasa. Kalau kacang seperti ini itu kacang polong ya, bahasa Inggrisnya beans. Beda sama kacang atau nuts seperti almond, walnut. Terus kacang tanah itu termasuk peanut atau nuts. Nah, kalau yang beans ini kacang hijau, kacang hitam, kacang kidney beans ya, itu high protein. Cara masaknya kita harus rendam dulu pakai air selama 8 jam baru direbus supaya enzimnya keluar. Jadi harus direndam sebelum direbus. Nah, aku makannya biasanya gini aja, pakai gula dikit dan susu almond aku yang tawar nih. Udah enak banget, full of protein and vegan. Oh my god, pupku keras banget guys. Bentuknya nggak lonjong, bentuknya bola, and then like it hurts. Yes guys, aku lupa. Kalau vegan, otomatis fiber intake kita naik. Mau makan protein, karbohidrat, apapun, semua ada fiber tambahannya. Otomatis naik fibernya. Jadi wajib tingkatkan konsumsi air juga, supaya usus kita tuh semakin gampang memproses fiber-fiber yang tiba-tiba Sejak aku vegan, aku suka makan roti sih. Why? Karena tepung itu selain berkarbohidrat juga berprotein loh. Baru tahu ya. Kalau nasi sih karbo aja. Kalau tepung itu ada karbohidratnya. Kalau whole wheat juga ada fibernya, kemudian protein. Jadi lebih suka sih daripada makan nasi cuman karbo doang ya. Oh my god. Oh my god. So guys, aku baru ingat kalau roti kayak gini pasti ada telurnya. Nah, aku akhirnya cari toko roti yang jual roti tanpa telur, tanpa susu. Jadi benar-benar vegan, bahkan tanpa gula juga. Ini aku kasih tempatnya ya. Challenge ini tetap berlanjut, pokoknya setelah 30 hari aku 100% vegan, aku baru tes darah ya. Jadi yang kemarin kita hapuskan dulu. Guys, baru berapa hari aku dapat oleh-oleh. Ini sendiri ya. Karena ayam juga sapi. Ya guys, nggak apa-apa, aku nggak makan ini. Jadi ini nanti aku kasih ke orang.
Tapi ya guys, ingat aku akan bikin vegan cake yang lebih enak. Kalau bisa lebih enak dari ini ya, meskipun ini pakai sapi, pakai ayam, pakai segala macam binatang di sini. Oke, aku akan mengalahkan kamu dengan vegan. Yang aku rasakan di seminggu awal ini guys, cuman satu. Lapar, aku selalu lapar all the time. Bahkan biasanya kalau jam 10 aku udah stop makan, ini kayak pengen makan lagi. Bukan hanya pengen ya, perut itu kerucuk-kerucuk loh guys. Itu adalah fisiologi yang tidak bisa dihindarkan ya. Tapi ada jawabannya, memang vegan itu kalorinya lebih rendah. Jadi memang kuantitas makanannya juga harus banyak. Kuantitas makanan yang sehat, bukan gorengan ya. Aku himbau bagi yang nonton video ini, tergiur dengan kata kalori lebih rendah, gampang kurus. No, do not try this at home. Kalau kalian gak punya dokter yang mendampingi kalian, kalau kalian gak tahu apa-apa tentang vegan, gak tahu bagaimana caranya supaya gak kekurangan gizi, jangan coba-coba. Dan beneran kayak ayam. Nah sekarang ini yang ditunggu-tunggu, yang aku tunggu-tunggu. Seperti ketika sebelum aku vegan, aku juga cheat meal. Nah kalau sebagai vegan, cheat mealnya apa? Ini dia. Ini makanan banyak ayam-ayaman guys, tapi terbuat dari kedelai, tepung, biasanya jamur. Teksturnya dan rasanya lumayan mirip sih guys. Cuman aku baca kalau terlalu sering makan daging, ibaratnya daging palsu, gak baik juga buat usus. Jadi gak boleh sering-sering juga ya. So guys, aku sudah 3 minggu vegan. Yang orang-orang beritahu kalau vegan itu pasti staminanya wow, tiba-tiba dari loyo, kemudian wow. Kalau kardio nggak capek-capek, oke. Kalau angkat beban juga staminanya nggak habis-habis. Oke, kita buktikan bersama ya dengan kegiatan-kegiatan yang sering aku lakukan ketika aku masih omnivora. Hari ini kita akan ngecek stamina vegan, yaitu the power of plant, dengan aktivitas yang aku sering lakukan pada saat aku omnivora. Let's go. Yes, jadi di koreo yang sama ini aku ulang kira-kira 5-6 kali dan aku cek staminanya ya. Ternyata staminanya masih sama sih, nggak ada perubahan. Oke guys, barusan ngedance. Why ngedance? Karena aku udah jadi guru dance selama 10 tahun. Jadi dancing salah satu hal yang bisa aku compare ya. Jadi aku masih ngajar, masih full activity seperti biasa. Dan yang aku rasakan nge-push ketika vegan lebih bisa itu di aku ya, tidak terbukti. Jadi sama aja. Tapi yang justru malah aku lemesnya itu di kegiatan yang sehari-hari. Contohnya kayak ini apa, kerja ngedit video itu lebih gampang ngantuk sih. Serius. So guys, jadi ceritanya ketika hari ke-20-21 aku sempet leg day dan butt workout day. Di hari itu aku sengaja nge-push ya. Nge-push itu maksudnya setnya lebih banyak dari biasanya, bebannya juga sedikit lebih berat dari biasanya. Dan apa yang terjadi? Mungkin pada saat latihannya aku merasa biasa aja ya dan bisa nge-push. Oke, bisa nge-push. Tapi dari hari itu sampai 7 hari berikutnya aku mengalami DOMS. Padahal di semua dokumenter yang aku lihat ya, dengan vegan lifestyle itu recovery-nya jauh lebih pesat daripada ketika kamu pemakan daging, pemakan ayam, pemakan ikan. Pokoknya vegan recovery-nya jos. Gini guys, aku disclaimer sekali lagi ya. This is my personal experience. Pengalaman kalian bisa lebih beda lagi, bisa lebih buruk, bisa juga lebih bagus, sempurna banget juga bisa loh. Ada banyak orang sembuh penyakit hanya dengan switch lifestyle jadi vegan. Ada banyak atlet yang dulunya biasa-biasa aja tiba-tiba jadi atlet nomor 1 gara-gara vegan. Ada. Tapi pertanyaanku, apakah semua atlet nomor 1 di dunia vegan? Enggak. Tapi di sisi lain ada juga orang yang vegan bertahun-tahun tapi jadi nggak vegan. Kenapa? Karena dia mengalami beberapa masalah kesehatan setelah dia vegan. Ada juga loh. Nah, udah minggu keempat dan udah mulai biasa masak vegan, tahu, tempe, kacang polong, buah-buahan,
dan sayur-sayuran. Untuk susu aku ganti sama almond milk ya yang sudah ada kalsiumnya dan B12-nya juga. Aku juga makan cereal ini yang ada fortified B12-nya sama minum vitamin juga. Jadi nggak khawatir kurang gizi. Lumayan ternyata. Terus aku juga konsumsi biji-bijian ini untuk omega 3, pengganti salmon, pengganti telur kuning ya. Intinya sebenarnya bisa sih kalau kalian mau vegan. Sebenarnya yang susah itu ketika kita di restoran, karena udah pasti dia itu vegan choice-nya limited banget. Jadi justru malah pengen pesen yang manis-manis kayak gini. Padahal sebelum vegan aku nggak pernah pesen yang namanya kayak gini ya. Cuman mungkin karena mental aku merasa aku udah vegan, udah sehat nih, akhirnya pesen yang kayak gini. Cuman nggak sering juga sih. Untuk proteinnya favorit aku adalah tempe dan tahu. Udah simple aja, nggak usah aneh-aneh. Ya memang butuh biji-bijian ya, cuman kayak main sourceku adalah tahu sama tempe, terus sambel. Tetap bisa kok makanan kayak Indonesia gitu ya. Lidah aku kan Indonesia banget. Gini aja udah enak. Terus aku juga sering bawa tempe ini ke beberapa event sosial yang aku nggak bisa makan ya. Nah, terus jangan khawatir, di restoran-restoran itu sebenarnya banyak banget option vegan. Seperti contohnya restoran-restoran ini. Kalian bisa pilih soy milk, jadi nggak minum susu sapi. Proteinnya juga tinggi loh. 1, 2, 3. Pas di O-nya guys. Terus kalau lagi ada kumpul-kumpul kayak gini ya terpaksa bawa bekal. Semuanya makan ayam. Enak nggak guys? Enak. Hari ini bawa bekal kacang hijau lagi. Lalu dessert aku juga punya. Ini aku bikin cupcake vegan dan resepnya udah ada di Ilin Hanafi. Silakan cek. Enak banget nih, aku kaget sih. So yummy guys, sumpah. Aku pakai voice over ya biar rangkum di sini. So, gula darah aku sama persis, cuman beda 1 poin. Emang aku jarang makan manis-manis sih, jadi aku merasa hebat di sini. Hemoglobin turun dikit banget, hampir sama, it's okay. Trombosit naik, which is a good thing. Vitamin B12 turun. Padahal aku minum vitamin B12 ya pas vegan. Padahal lagi dulu pas makan ayam aku nggak pernah minum vitamin B12. Terus yang mengagetkan ini kolesterol. Dari awal memang kolesterol aku bagus ya. Trigliseridaku, kolesterol paling jahat, dari awal aku udah wow banget sih angkanya, cuman 41. Tapi setelah vegan turun drastis jadi cuman 30. Gila, ini gila banget bagusnya ya. Bagus, pakai banget. Tapi yang aku khawatirkan yaitu HDL atau kolesterol baikku itu justru malah lebih turun. Jadi angkanya di bawah LDL. Kan aneh ya, padahal aku rutin makan kacang baik-baik loh. Kayak almond gitu, rutin banget pas vegan. Dan juga aku makan apokat beberapa hari sebelum periksa after. Tapi HDL ini memang PR banget ya. Dari awal memang HDL-ku nggak bagus, tapi sejak vegan malah lebih nggak bagus lagi. Nanti aku konsul ke dokter gizi lagi tentang ini ya. Next, asam uratku juga naik dari 3,5 jadi 4. Aku kurang tahu kenapa. Tapi masih batas normal ya. Masih normal banget ini karena batas atasnya masih 5,7 ya. Kreatin naik, which is not good, tapi masih normal juga sih. Nah ini guys, beberapa angka aku memang kurang paham ya. Dan aku juga udah coba telepon dokter, mau janjian. Tapi rumah sakit dan dokter tuh penuh guys, karena virus tersebut ya, virus yang lagi in itu. Ditelepon sibuk terus, sebegitunya nyambung kayak mereka tuh sibuk dan gak bisa jadwalin gitu loh. Jadi mereka cuman terima urgent cases.
Terus aku juga khawatir sih kalau misalnya aku ke rumah sakit atau dokter yang rawan penularan ya, terus pulang, terus ketemu orang rumahku tuh lansia banget, udah 60 ke atas ya. Jadi aku putuskan untuk tidak ke dokter dulu karena ya bahaya, aku takut mereka ketularan kalau aku keluar rumah. Terus next nantinya aku mau konsul ke dokter gizi setelah virus ini selesai ya. Next kita ke before after badan ya. Jadi lemak aku turun dan aku merasa afternya memang abs aku lebih kelihatan sih. Coba kalian lihat ya. Lemak turun tapi otot juga turun, which is not a good thing ya. Terus perut bawah juga masih jelly, before dan after masih jelly sama. Terus aku merasa nih back aku afternya lebih jadi, sama lebih seksi kayaknya ya. Lebih apa ya, lebih berbentuk gitu bentuknya badannya. Terus abs aku lebih define, beratnya cuma turun 1 kilo. Karena aku tetap kalorinya tetap bener ya, jadi bukan diet, bukan cuman mengganti makanan aja, kalorinya tuh sama kok, cuman dari tumbuhan. Loh, kok foto before-nya nggak kayak yang di thumbnail sih? Ya memang itu clickbait. Aku ngaku, aku clickbait demi apa? Supaya kalian nonton video ini dapet ilmu ini, ya. Karena sebenarnya kalian tuh juga sering dibohongi sama prank settingan, tapi kalian nggak pernah marah tuh. Kok sama aku marah padahal aku kasih ilmu gratis lagi. Jadi emang clickbait, biarin. Tapi before afternya yang di video ini, diisi video ini real, gak pakai bohong ya. Aku tuh gak suka bohong. Aku tuh sukanya membohongi supaya kalian belajar, ya, bukan membohongi. Kalian kalau tanya aku, tanya dokter dari dokter Indonesia kayak dari Amerika, dari semua university yang terkenal. Kalau kalian tanyai, mereka akan jawab apa? Mereka nggak akan tahu karena tidak ada satu diet pun yang bisa menjadi solusi untuk semua orang di muka bumi ini. Jawaban mereka pasti berbeda, tapi yang satu yang bisa aku ambil dari challenge ini, satu, protein bisa didapatkan dari tumbuhan, bukan hanya hewan. 2, zat besi, zat mikrogizi semuanya juga bisa dari tumbuhan, kecuali vitamin B12 yang sebenarnya sekarang itu sudah di fortified, banyak di cereal, di almond milk, semuanya banyak. Nggak perlu takut anemia atau takut loyo kalau kalian tiba-tiba vegan, asal dengan ilmu yang benar. Kamu jadi atlet, mau angkat besi, mau apapun, kalian bisa vegan. Sudah dibuktikan berbagai atlet yang sukses, bahkan menjadi juara 1 hanya karena dia tiba-tiba jadi vegan. Tapi kalau pengalaman aku pribadi, again, pengalaman kalian bisa berbeda, bisa lebih baik, atau bahkan lebih buruk. So, inilah pengalaman aku. Nomor 1, aku merasa bahagia karena ternyata banyak jenis makanan yang tidak tereksplor karena aku kebiasaan makan ayam. Ternyata kacang polong bisa enak banget loh guys, tahu udah cukup, tempe udah cukup, bahkan telur pun bisa diganti penggantinya dengan chia egg atau flaxseed egg. Jadi aku lebih aktif dan kreatif untuk memikirkan menu yang dari sayuran, bukan sekedar ayam. Pencernaan lebih sehat, yes mungkin, tapi untuk aku personally, karena before-nya aku juga makan sayur segedebok ya, jadi pencernaanku before dan after sama aja. Kulit gak beda sih. Coba kalian lihat ya, ada perbedaan gak di sini? Tapi I am very sad to say this. Aku nggak cocok kalau harus 100% vegan. Satu, aku nggak pernah memiliki relationship yang buruk dengan food, dengan makanan. Dengan menjalani vegan ini, aku tuh hanya I have always loved food, any food. Dan sorry to say, ini pengalaman pribadi aku ya, sorry to say, veganism makes me hate food. Karena di vegan ya, di vegan tuh ada, oke, ini yang boleh kalian makan, this is what you're supposed to eat, this is forbidden. Why? Kalau sistem mental relationship seperti ini
jangka panjang bisa-bisa itu jadi mental disorder guys, kayak anoreksia, bulimia, binge eating, dan banyak lagi. Next, personally aku juga merasa energiku di bawah ketika aku masih omnivora, misalnya segini ya, vegan, it's the truth. Dan kamu nggak bisa ngejudge energy level itu dari hanya sekedar angka, tes darah. That's for me to judge. Dan akan bias, akan bisa aja kalian nggak percaya, wah ngaku-ngaku lo. It's okay. This is my personal experience. That's how I felt. Padahal aku konsumsi semua suplemen yang dianjurkan kalian konsumsi ketika kalian vegan. Dan selanjutnya dalam 30 hari ini kan 30 hari lebih ya. Jadi aku sempat mens 2 kali. And sorry to say, mens aku yang sebelumnya sakitnya sedikit banget jadi sakitnya agak medium sampai aku tuh merasa kayak ada yang terlilit di dalam, like seriously. Padahal guys, padahal ada orang yang dulu orang mensnya tuh sakit banget, ketika dia change lifestyle to vegan, dia tiba-tiba sakitnya 0. Itu juga ada. Jadi apa yang harus kita simpulkan dari sini? Jadi nggak ada dong satu diet yang cocok buat semua orang. I don't know, satu diet cocok buat semua orang. DNA-nya orang, setiap manusia itu beda loh, genetiknya juga beda loh. Aku juga merasa banyak banget logical fallacy, kesalahan berpikir yang ada di dokumenter tersebut. Generalisasi, contoh yang ekstrim. Contohnya ekstrim banget ya, misalnya beef yang udah kita tahu, dan bahkan aku juga tidak menyarankan kalian makan banyak-banyak dibandingkan dengan kacang polong. Itu contoh yang ekstrim loh guys. Harusnya, in my personal opinion, lagi-lagi aku bukan siapa-siapa, but in my personal opinion, semua dokumenter itu tujuannya harus membuat orang berpikir. Dan pada akhirnya memilih sendiri. Bukan menyodorkan fakta-fakta ekstrim yang akhirnya memaksa kita memilih dengan pilihan yang sebenarnya dia sudah pilihkan untuk kita. Kalau semua hewan segitu jahatnya, seberapa banyak sih masa makan ayam segini bisa langsung darahnya kotor? Aku bicara ini, aku udah lihat perdebatan dokter medis, bahkan perdebatan si orang yang bikin dokumenter sama dokter lainnya, dan juga dokter yang profesor di sana ya. Jadi this is not my opinion. Kalau pengalamannya iya, tapi secara debat medisnya itu loh guys, aku lihat udah berpuluh-puluh, bahkan mungkin beratus-ratus jam aku lihat dalam rangka menentukan aku mau lanjut vegan atau enggak. Dan tetap beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab oleh saintis vegan, dan juga ada beberapa pertanyaan yang saintis omnivora ini diskakmat banget, dikalahkan banget oleh saintis vegan. Jadi mana yang benar nih? Dua-duanya salah? Iya. Dua-duanya benar? Menurut saya juga iya. So, apakah aku akan melanjutkan diet vegan ini? Aku kasih jawabannya. Aku mendapatkan benefit dari vegan ini ya. Kalau dari kesehatan, sorry to say, I will disappoint a lot of you. Enggak. Tapi salah satunya aku juga turut andil, ya cuman andil mungkin setitik dibagi 5 ya. Titik banget. Aku juga turut menjaga bumi. Karena emisi paling besar di dunia ini bukan kendaraan, bukan pesawat, bukan rumah kaca, bukan apapun, tapi produk hewani. Gak ada salahnya aku comot lifestyle ini sebagai hidup, tapi garis besar aku akan tetap makan produk hewani. Berapa jumlahnya? Sedikit. Berapa persen? Belum aku putuskan, tapi yang pasti aku mau merubah dari 80% aku ayam-ayaman, jadi 80% aku polong-polongan, tahu tempean. So I hope you guys enjoy this video, dan aku harap tidak ada pertengkaran ya di kolom komentar. Semuanya boleh bebas berpendapat, entah pro, entah kontra, dengan bahasa yang halus, bahasa yang membangun, bukan bahasa yang
menjatuhkan. So I hope you guys enjoy this video. Thank you very much for watching. Bye bye.